Seperti tadi teman-teman, ya, dia akan bergerak, ininya akan pindah, cek gitu ya. Begitu dikasih listrik, nah, sekali lagi ya, dikasih listrik, maka dia akan berpindah. Ini saya perhatikan ya. Oke, begitu dikasih listrik maka akan berpindah. Ini prinsip relay sama semua ya. Oke, jadi tadi sudah jelas ya. Jadi ada kumparan di sini. Jika dikasih listrik ya, plus min atau min plus, maka dia kumparan ini akan menggerakkan lidah ini untuk berpindah tempat ya. Jadi sama kalau kita lihat di relay yang model seperti ini teman-teman ya, perhatikan ya, ini juga sama seperti tadi sudah dijelaskan. Kalau kita kasih listrik sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi, kalau gambarnya seperti ini kotak seperti baterai ini, berarti sama aja dia kumparan di dalam sini, ada kumparan seperti ini. Jadi kutub-kutubnya kita bisa kasih plus atau min. Nah, pada nomor yang tertera di sini 85 atau nomor berapapun, teman-teman jangan terkecoh dengan nomor ya. Sekali lagi jangan terkecoh atau terlalu memperhatikan nomor. Yang penting prinsipnya, teman-teman, sekali lagi prinsipnya. Kalau seperti ini gambarnya, berarti ini adalah kumparan ya. Lalu ini adalah kutub untuk menggerakkan relay. Jadi kutub untuk menggerakkan relay, sekali lagi ya, atau triggernya, atau pemicunya. Nanti kita akan belajar lagi pemicunya. Nah, yang menjadi pemicu ini dikasih plus boleh, dikasih min boleh, atau sini plus atau min, bolak-balik ya. Begitu ini dikasih listrik, misalkan plus atau min, maka timbul medan magnet. Sekali lagi, dia akan menggerakkan lidah ini turun sehingga berkonek dengan nomor 87 ke 30 ya, 30 dan 87. Nah teman-teman nggak usah khawatir ya, karena semua kaki ini tidak berhubungan kecuali nomor yang 85 atau nomor berapapun. Sekali lagi ini ya, ini berhubungan. Kalau teman-teman cek pakai multimeter pasti ini berhubungan. Tapi yang nomor 30 dan nomor 87 atau nomor berapapun yang skemanya seperti ini tidak terhubung. Teman-teman bisa lihat tidak terhubung. Bahkan nomor yang di sisi sini dengan sisi sini pun tidak terhubung. Ya, demikian pula sebaliknya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini relay. Nah, kemudian bagaimana cara memasangkan relay? Kemana saja relay itu bisa dipasangkan? Ya, ke nomor berapa atau titik mana aja. Nah, kita akan belajar ya teman-teman ya. Oke, kita akan belajar. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalamnya relay tadi sudah saya buka ini. Ini dalam relaynya seperti ini. Saya bongkar. Isinya ya tuh lilitan ya, seperti yang saya bilang ada lilitan. Nah, lilitan ini digerakkan oleh tadi ujung kutub positif ini ya, bisa diperhatikan, dan ujung kutub sini ada dua kutub yang bisa menggerakkan ini, menggerakkan titik A, titik C ya, ada dua kutub. Demikian juga di relay itu isinya, kalau teman-teman perhatikan ini ada lilitan ya, saya zoom dikit, ada lilitan kawat, dan ini ujungnya ya. Kalau kita tadi lihat di gambarnya ada ujung A dan ujung B, ya ini bisa dikatakan ini ujung A, yang sana ujung B. Nah, kabelnya larinya ke sini. Ujung A, yang satu larinya ke ujung B. Metalnya sini. Oke. Berarti ini bisa di arus A, ini bisa di arus positif ya. Misalkan di sini positif, di sana negatif, boleh. Atau teman-teman mau dibalik, ini positif, ini negatif, nggak ada masalah. Kan hanya sebuah lilitan.
bisa bolak-balik. Nah, dia akan menggerakkan, akan menghubungkan kutub di seberangnya. Oke, menghubungkan kutub di seberangnya. Kutub mana aja? Ini lidahnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada lidahnya. Lidah ini akan bergerak pada waktu kena listrik, dia akan menghubungkan ke sana. Seperti itu ya. Nah, akan menghubungkan titik ini dengan ini. Titik yang mana? Nah, ini ada solderannya. Kalau dia lurus, ya, berarti sini. Ingat, teman-teman tidak usah memikirkan nomornya. Yang penting teman-teman tahu prinsipnya. Maksud saya seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih arus. Jadi kita sudah lihat listriknya ya. Berarti listriknya mulai dari sini. Kita kasih arus saja. Lari ke sini. Oke. Ya, bunyi ya teman-teman ya. Bisa lihat nih, bisa bunyi. Oke, sebentar supaya gampang ambil gambarnya ya. Oke, saya kasih listrik, maka dia akan bergerak ya. Ya. Oke, akan bergerak ya. Lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau kita sudah paham prinsipnya, ya, maka kita nggak pedulikan lagi nomornya. Mau nomor berapapun yang tertera di dalam bodinya, yang tertera di dalam bodi relay, mau berapapun nomornya, kita nggak ambil pusing, karena kita sudah tahu prinsip kerjanya. Oke, jadi di dalam relay seperti itu ya. Apa maksudnya? Ada kumparannya. Nomor ini berarti menandakan kumparan tadi ya, dan nomor ini, nomor berapapun, tidak harus 85, nomor berapapun itu sebagai penggeraknya. Jadi kalau di sini kita kasih positif, di sini kita kasih negatif, maka yang akan timbul medan magnet dan akan menggerakkan nomor 30 berhubung dengan nomor 87 melalui filler tadi. Fillernya akan nempel ya. Teman-teman bisa bayangkan di dalam relay seperti ini. Ininya, filler ini akan nempel ke sana. Seperti itu prinsipnya. Jadi teman-teman, yang penting bisa membaca gambar saja, tidak usah perhatikan nomornya. Sekarang penyambungannya bagaimana? Nah, kita akan masuk ke dalam sesi penyambungannya. Ya, kita masuk lagi ke sesi penyambungannya. Oke, sambil menunggu bisa fokus ya. Ya, jadi kita sudah lihat tadi skemanya. Ya, ada seperti ini. Maksudnya ini adalah kumparan, dan ini titik berapapun itu teman-teman tidak usah perhatikan nomornya. Yang penting langsung eksekusi. Oke, ini maksudnya kumparan, dikasih arus. Ya, mau plus mau min kebalik sama aja supaya dia menyambung. Nah, sekarang saya gambar di sini ya. Saya gambarkan dulu teman-teman. Seperti ini persis ya, saya gambarkan. Oke. Lalu ada seperti ini ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya titiknya ya. Oke. Dia belok seperti ini. Ya, seperti ini kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Kita, ya, sama ya. Nah, sekarang apa yang akan Anda lakukan? Teman-teman lakukan dengan melihat ini. Nah, misalkan kita akan sambung arus ke klakson atau koil atau apapun itu ya. Berarti misalkan klakson ya. Dari sebuah tombolnya ada ya kan, misalkan seperti ini ada tombol, kan ada saklar ya, saklar di dalam mobil ya, misalkan positif ya, dari arus positif, maka kita bisa masuk ke sini atau ke sana, sama aja positif ya. Yang tadinya ini mungkin langsung ya, ini misalkan tidak ada, ini bisa jadi langsung ke beban, maka dengan adanya relay kita putus
atau kita nggak langsung ke sana. Nah, yang tadinya langsung kita belokkan masuk ke relay. Ingat, ini positif, ada arusnya 12 volt. Oke, kita bisa sambungkan kemari. Supaya apa? Supaya pada waktu kita pencet nih tombolnya, keluar 12 volt, relaynya bergerak. Dengan catatan, ini harus kaki satunya harus ke ground atau negatif, baru dia bergerak. Nah, bebannya kemana? Kita mau kasih beban di sini. Ini adalah beban. Mau klakson boleh, mau lampu boleh, mau koil boleh. Bebannya ini. Ya, bebannya mau diambilkan ini bisa, titik sini bisa. Misalkan taruhlah ini titik A, titik B, titik C, titik D. Ya, kita mau ambil dari titik A bisa, titik B bisa. Bebas teman-teman ya. Jangan terpengaruh dengan warna di sini juga. Jadi bebas teman-teman mau ambil di mana aja. Kadang ada bengkel lama yang bilang harus ikutin warnanya. Nah, tidak harus ya. Nah, misalkan ini kita ambil dari titik A misalkan. Oke. Titik A ini ke beban. Ya. Berarti beban membutuhkan apa? Membutuhkan suplai 12 volt. Oke. Tapi tidak melalui saklar lagi, sudah melalui relay. Nah, bagaimana titik B? Titik B ini bisa kita langsung ke plus aki, ya, atau fuse, atau sekring, bisa langsung ke sana. Dengan kata lain, begitu dimasukkan 12 volt, relay akan bergerak. Oke, di ground, maka relay akan bergerak. Voltasenya bukan lagi jalan dari saklar, tapi dia langsung ngambil dari aki full. Makanya kalau di koilnya sudah mulai voltasenya nggak ada 12 volt, karena dia langsung dari kontak langsung masuk ke beban koil ya kan, otomatis voltasenya bisa jadi tinggal 10 volt. Nggak kuat ya, apinya nggak besar. Makanya dibutuhkan sebuah relay. Oke. 10 volt atau 12 volt yang masih ya nggak begitu sempurna masuk ke relay, yang penting bisa gerak relaynya, di-groundkan ya, maka dia akan terhubung dari aki, langsung terhubung masuk ke sana, bebannya diharapkan masih full 12 volt. Oke teman-teman ya, bisa dibayangkan ya. Jadi sekali lagi nggak usah bingung teman-teman ya. Nggak usah bingung, kita harus ngerti. Yang perlu kita ngertiin adalah skemanya. Yang perlu kita ngertiin adalah skemanya sekali lagi. Kalau nomornya nggak usah diperhatiin, yang perhatikan adalah skemanya. Oke teman-teman, semoga bisa membantu ya, dan teman-teman bisa lakukan ini untuk semua keperluan di mobil teman-teman. Misalkan bisa untuk wiper, bisa untuk apalagi ya, lampu, bisa lampu tambahan misalkan untuk lampu kabut teman-teman bisa pakai juga ini. Misalkan ini dari lampu yang kecil ya, teman-teman ambilkan lampu yang kecil, otomatis kalau dikasih lampu kabut karena wattnya besar, dia nggak akan terang, redup, drop. Makanya dia butuh voltase langsung dari aki. Caranya seperti ini, dimasukkan ke relay ya, yang lambangnya ingat-ingat ini adalah kumparan. Jadi kalau kumparan dikasih listrik, di-groundkan, maka timbul medan magnet, dia akan menghubungkan titik A dan titik B. Ini akan nempel, cak ya, maka arus dari aki langsung ke sana. Semoga teman-teman tidak bingung ya. Oke teman-teman, kalau bingung, kalau masih ragu-ragu, teman-teman bisa tuliskan di kolom di bawah dan terus ikuti ya. Akan banyak sekali pelajaran-pelajaran tutorial yang kami bagikan supaya teman-teman bisa makin cakap dalam hal otomotif dan elektronik sehubungan dengan mobil tentunya ya. Jadi teman-teman, bagi yang mau belajar silakan. Kalau bagi yang sudah merasa pintar atau sudah pintar ya, mungkin bisa pindah ke lain channel, karena kita tujuannya di sini hanya untuk belajar ya. Jadi tidak untuk membuli yang belum bisa atau merasa paling pintar sehingga harus
merubah pandangan yang sudah atau pelajaran yang kita terapkan di malam hari, atau menyangkal atau apapun lah itu ya, sudah biasa seperti itu orang-orang di sini ya. Jadi tetap positif teman-teman, maju terus belajar supaya kita bisa sama-sama mahir. Walaupun kita bukan ahli, tapi kita menjadi sesuatu atau menjadi orang yang terampil. Orang terampil tidak harus ahli. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu. Sampai bertemu lagi. Salam pramuka. Di sini senang, di sana senang.